Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat dan segala limpahan rahmatnya yang tidak terhitung sehingga kita dapat mampu menghadiri acara pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Fadilatul Mu'atta sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kasein pada hari ini. Ya, benar banget. Sesuai judul yang tertera di layar teman-teman semuanya, pada kasein 9 kali ini kita akan membahas tentang The Miracle of Muslimah in the World. Masya Allah banget nih tuh. Nah, untuk agenda kita pada hari ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian agenda inti yaitu materi, kemudian dilanjut dengan tanya jawab, lalu dilanjut dengan penyerahan sertifikat, dan akan ditutup dengan rekomendasi serta penutupan. Untuk mengawali acara, mari kita awali agenda pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkati agenda kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Agenda selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Aida. Kepada Ukti Aida, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Kemudian yang selanjutnya yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul adzim. Artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak pada Uktina Aida. Semoga yang membaca dan mendengarkan senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah dibuka dengan tilawah, kita memasuki agenda inti hari ini nih, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya, izinkan kami membacakan sisi dari materi kita terlebih dahulu ya. Bagi panitia, dipersilakan untuk menampilkan sisi materinya. Nah, terima kasih panitia. Nama beliau yaitu Ustazah Nur Aufa Hidayati. Untuk riwayat pendidikannya yaitu beliau pernah menempuh pendidikan di Institut Studi Islam Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan S1 di Kairo, lalu mengambil S2 di UIN Malang dan lulus pada tahun 2014. Alhamdulillah saat ini beliau dikaruniai 4 orang anak. Visi beliau yaitu hidup untuk bekal mati, maka berbuatlah untuk bekal akhirat nanti. Nah, langsung saja. Assalamualaikum Ustazah Aufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bisa bergabung dengan kami, Ustazah? Kenapa? Apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Oh, boleh. Boleh dari panitia atau boleh dari kami, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, sehat semua. Ini agak berisik karena banyak anak-anak pada kumpul di rumah saya. Anak tetangga kanan kiri. Banyak banget lah. Jadi kalau seandainya suaranya kurang keras, mohon maaf ya. Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa, Ustazah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi materi, saya izin menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman ya, agar tetap fokus menyimak penuh dan menyerap materi yang akan kita dengarkan hari ini. Serta juga ada hadiah menarik nih berupa saldo sebesar 50.000 bagi penanya terbaik. Baik, sepertinya teman-teman
Baik, sepertinya teman-teman udah pada nggak sabar nih ya buat nyimak materinya. Langsung saja kepada Ustazah Aufa, waktu dan layar kami persilakan. Permisi Ustazah, mohon maaf itu sepertinya mic-nya belum di... Ya, terima kasih Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dan bersilaturahim walaupun via virtual, yang mudah-mudahan ini tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap semangat dan istiqomah serta belajar di jalannya Allah, karena dalam hadis sendiri diriwayatkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atasnya, yaitu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju ke surga. Amin. Mudah-mudahan tujuan kita semua yang ada di sini bukan hanya semata-mata untuk bertatap muka yang mana ya Ustazah Nur Aufa ini, tapi setidaknya niatan kita adalah thalabul ilmi lillahi ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap berharap untuk menapaki perjalanan kehidupan beliau dan menghidupkan dari sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa dan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang mulia, dalam kondisi yang husnul khatimah, kelak kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik FKUB ya, Fakultas Kedokteran semuanya, apa kabar semuanya nih? Masya Allah, biasanya Ustazah bertemu langsung ya di offline itu. 2 tahun, 3 tahun sebelumnya saya sering datang ke sana, tapi sekarang undangan virtual nggak apa-apa lah. Walaupun beberapa tahun yang lalu, sekarang pindah orang pastinya ya, pindah generasi, dan wajahnya semuanya saya tidak kenal, beda yang sebelum-sebelumnya. Salam kenal, salam. Ini mungkin pertemuan pertama. Ada mungkin sebagian dari adik-adik yang sudah pernah melihat saya. Yang penting kita tahu ya, sesama saudara insya Allah, walaupun tidak tahu aslinya, tapi sudah saling mengenal ya. Adik-adik yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, bahwasanya saya diharapkan untuk menyampaikan tentang ya secara global itu peran wanita itu bagaimana sih sebenarnya sebagai peradaban dunia kan gitu ya intinya. Kalau dulu kita mengatakan wanita itu sebelum Islam itu pada zaman jahiliyah, dalam surat An-Nahl itu disebutkan, surat An-Nahl ayat 58, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Sebelum Islam turun, wanita itu seperti barang yang mana dijual belikan. Ketika ada seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan seorang wanita, mungkin ini di antara adik-adik sudah pernah mendengar ya surat An-Nahl, wa idza busyira ahadum, apabila dikabarkan kepada mereka berita ya bil unsah, lahir seorang wanita, selalu mereka itu merah wajahnya itu, tidak berkeinginan adanya kelahiran seorang wanita. Karena apa? Pada zaman jahiliyah beranggapan bahwasanya anak perempuan itu membawa petaka, anak perempuan itu membawa sial ya, selalu membawa hal-hal yang menjadikan masalah, sehingga mereka mempunyai pemahaman dikubur untuk hidup-hidup. Itu kan wa idza sa'alaka ibadi an ayat yang di situ mereka akan dikubur secara hidup-hidup ya. Kemudian setelah Islam datang ya, Islamlah yang memuliakan dalam kondisi wanita itu sendiri. Islam memuliakan, bukan hanya memuliakan, tapi di dalam Islam wanita di sini mempunyai peran yang cukup dahsyat, mempunyai peran yang cukup penting dalam peradaban dunia. Dia sebagai penumpuh, tumpuhan kemuliaan masyarakat, tumpuhan dari segala sepak terjang seseorang yang ada di dunia ini. Itu siapa? Dia adalah wanita. Maka di sini disebutkan bahwasannya perempuan itu tidak hanya mempunyai kesempatan dan kemuliaan, juga mempunyai potensi besar.
ada istilah syaqaiqur rijal. Wanita adalah sebagai syaqaiqur rijal. Apa itu syaqaiqur rijal? Two side of the coin, yaitu dua sisi mata uang, yang di situ ada laki-laki dan pasti di situ ada perempuan sebagai pelengkap. Peran wanita bukan hanya sebagai seorang wanita saja, tapi di situ sudah bisa menjadi istri, bisa menjadi teman, bisa menjadi ibu. Nah, kita sudah banyak melihat bagaimana peran-peran ya para wanita pada zaman dahulu. Ada seorang sahabat, makanya kemuliaan wanita dalam Islam ini sangat dijunjung penting, sangat dijunjung sekali oleh Islam. Maka di situ ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka, thumma qala man, qala ummuka. Sampai 3 kali disebutkan qala man, thumma ummuka, sampai wal akhir qala abuka. Kemuliaan seorang wanita sangat dijunjung oleh Islam, ya. Nah, dari situ maka slide selanjutnya bagaimana Ukti? Silakan, akan saya masukin materi, akan saya baca sebelumnya. Next, tafadholi. Perempuan, nah saya baca sedikit ya. Perempuan memiliki peran vital sebagai garda terdepan generasi peradaban. Cahaya kegelapan, sang motivator sejati, pejuang pemerhati hebat. Nah, ini kita terlihat bagaimana sosok seorang wanita yang namanya Siti Khadijah. Bagaimana ceritanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat wahyu setelah tahannus, dia didatangi seorang malaikat, gemetar badannya. Apa yang terjadi? Pulang dia kembali kepada sang istri. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian dia bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Khadijah bertanya, "Saya merasa takut apa yang terjadi pada diri saya." Nah, di situ yang namanya istri Khadijah tidak merasakan marah ataupun tidak menyampaikan hal-hal yang menyakitkan hati kepada suaminya, sang Nabi kita Muhammad. Kalau kita manusia biasa kan pasti mengatakan, "Salah sendiri, udah tahu malam-malam kalau tahannus di gua kan gitu." Tidak, tapi apa yang terjadi? Khadijah malah justru memotivasi dan memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Khadijah? Wallahu la yahzikallahu abadan. Sungguh Allah tidak akan meninggalkan kamu wahai suamiku. Tidak akan meninggalkan kamu wahai suamiku. Innaka latasilur raham. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Coba bayangkan, seorang wanita sebagai istri, motivator sejati, pejuang, pemerhati. Ini siapa? Sosok seorang Khadijah. Innaka latasilur raham. Engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, suka memberi kepada orang yang kurang, menyambut tamu, dan selalu mendukung kebaikan. Itu motivasi yang diucapkan oleh Khadijah ketika sang suami merasakan sakit. Nah, lanjut ya, ini cerita sang motivator ya, cahaya kegelapan dikala Rasulullah merasa ketakutan. Ini Khadijah, sosok seorang Khadijah. Kemudian, kehidupan membutuhkan perempuan tangguh, sebagaimana peradaban ini terbentuk karena dipelopori oleh sosok perempuan yang merupakan ummu basyar, yaitu ibu umat manusia. Dia adalah sosok yang lahir generasi masa depan yang akan terbentuknya peradaban dunia. Nah, di sini maksudnya coba ke bawahnya, Ukti, slide yang bawah, silahkan. Biar Ustazah bisa baca selanjutnya. Nah, maksudnya di sini, slide yang sebelumnya. Nah, dikebawain. Oh, udah itu ya. Nah, jadi dari situ, jadi yang membentuk suatu peradaban, yang awal lagi aja deh, ya. Jadi dari sini kita akan melihat peradaban yang ada di dunia ini berawal dan bermula dari seorang wanitanya. Wanita mempunyai peran terhadap keluarganya, wanita mempunyai peran terhadap suami dan anaknya. Bagaimana kita melihat presiden kita lahir semuanya dari tokoh seorang wanita, ya kan ya? Bagaimana kita melihat istri dari seorang Fir'aun, raja yang begitu murkanya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi yang namanya Siti Asiyah ini istri dari Fir'aun selalu memohon kepada Allah. Contoh dari sosok yang mempunyai ketangguhan yaitu istri dari Fir'aun, yaitu Siti Asiyah. Ketika Fir'aun membunuh ataupun menyakiti dari semua orang yang tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan istrinya pun ketika itu ditangkap, kemudian dipegang erat, diikat kedua tangannya dan kedua kakinya.
Di situ Siti Asia pun meraung-raung, ya Allah, Rabbi ij'alni baitan fil jannah. Ya Allah, berikan kepada aku, Rabbi li baitan fil jannah. Ya Allah, berikan kepada aku sebuah surga atau sebuah rumah ataupun istana di surga. Ketika tengah-tengahnya panas matahari, Fir'aun menyiksa istrinya, Asia selalu merintih kepada Allah untuk dibuatkan sebuah rumah dan istana di surga. Ditampakkanlah istana dan rumah itu yang dari surga oleh Allah ketika teriknya, tapi Siti Asia tidak merasakan sakit, tapi malah justru senyum dan merasa kegembiraan itu ada karena Allah telah menampakkan sebuah istana yang ada di surga. Itu bukti seorang ketangguhan wanita ketika pada zaman Rasulullah, ketika pada zaman dahulu kala, pada zaman Fir'aun. Selanjutnya, next ya Ukti. Nah, setelah itu lanjut. Pionir-pionir kebaikan yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu mereka yang memiliki akidah yang kokoh. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, siapa itu? Asia. Yang kedua, berakhlak mulia. Sebagaimana yang disampaikan tadi, yang pertama yaitu Khadijah. Akhlak mulia yang disampaikan istri terhadap suaminya. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mungkin ini adalah sosok seorang wanita yang namanya Al-Khonsah. Khonsah itu adalah seorang wanita yang dia mempunyai bait syair yang cukup bagus dan indah ketika dia menyampaikannya. Anak-anaknya menginginkan untuk berjuang dengan para rasul ya. Ketika itu Khonsah mengatakan, wahai anak-anakku, engkau adalah orang keturunan yang satu nasab, ayah yang sama dan ibu yang sama. Dan kita semua berhijrah dengan keikhlasan hati kita. Maka berjuanglah wahai anak-anakku untuk meraih surga dan mendapat ridha Allah Ta'ala. Bersama Rasul pergilah untuk berjuang. Akhirnya Khonsah pun melepaskan semua anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun berjuang mengingat dari nasihat sang ibu menjadi semangat untuk memperjuangkan Islam. Nah, ini adalah contoh teladan bagi anak-anak. Siapa dia? Al-Khonsah. Kemudian yang keempat, berilmu. Seorang wanita yang salehah adalah orang wanita yang punya berilmu. Tidak terbatasi untuk belajar. Jadi tidak ada yang namanya istilah alah wanita ini apa sih, untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya kembali ke kasur, dapur, sumur kan gitu ya istilahnya. Nggak ada istilah seperti itu dalam Islam. Semua orang wajib untuk menuntut ilmu, ya kan ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Nah, itu ada suatu kewajiban. Jadi istilah-istilah seperti hal yang menjadikan terpojokkan seorang wanita, kita harus menghapus secara jauh-jauh. Karena apa? Seorang wanita dia harus berilmu. Karena ilmu itu akan disampaikan kepada anaknya. Dan anaknya akan menjadi seorang yang bisa menorehkan suatu sejarah di dalam negara dan agamanya. Apalagi sekarang ya, seorang ibu tidak bisa kalau orang ibu yang tidak berilmu. Dia harus bercerita sebelum anaknya tidur. Kalau yang anak masih di bawah umur 5 tahun. Cerita itu dari mana? Hayalan? Enggak. Dia harus membaca buku. Bagaimana seorang wanita yang namanya Siti Asia, Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bin Abu Bakar, kemudian Fatimah bin Abu Bakar. Ibunda Aisyah yang bersuamikan Rasulullah. Beliau menghafal banyak hadis-hadis. Banyak ilmu yang dia dapat dari Rasulullah. Kalau ditanya kenapa Khadijah kok tidak meriwayatkan hadis sementara Aisyah kok meriwayatkan hadis? Khadijah tidak meriwayatkan hadis karena pada waktu itu sibuk melayani dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Ketika sudah mapan, baru di situ Aisyah yang menimba ilmu banyak dari Rasulullah. Ini membuktikan bahwasanya seorang wanita tidak ditutup untuk berhenti dalam menuntut ilmu atau berdiam untuk menuntut ilmu, tapi harus lebih dari segalanya. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh wanita yang kesini ya, ke belakang sekarang ini ada Ibu Gita Kartini, kemudian ada banyak wanita lain ya, yang mereka semua adalah berilmu. Kemudian yang kelima, berpendidikan dan berwawasan luas. Masya Allah, banyak sekali ya, berwawasan luas. Kita lihat bagaimana Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar dalam kondisi hamil, ketika dia membawakan asupan makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang waktu itu bertahanus di gua dalam kondisi hamil. Dia mempunyai pendidikan bagaimana kalau seandainya seorang ayah dan Rasul yang tidak mempunyai makanan apa-apa, saya harus mengirimnya. Apakah Asma sakit? Apakah Asma takut? Tidak. Dalam kondisi hamil, dia membawa
apa rentengan apapun ikatan dua, makanya dikatakan duni toko ini dua ikat pinggang. Di situ adalah Asma ya yang mendapat julukan seperti itu. Asma bin Abu Bakar. Kemudian di situ ada yang namanya Nusaibah juga. Nusaibah itu siapa? Nusaibah adalah sahabiah sebagai perisai Rasulullah ketika Rasulullah berperang. Jadi tidak ada yang namanya wanita itu cukup berhenti, tidak berilmu, kemudian tidak berakidah ataupun tidak berpunya pendidikan. Tidak seperti itu. Islam menjunjung dan Islam memuliakan sekali di dalam Al-Quran. Maka tidak menutup kemungkinan kalau seorang wanita itu adalah sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syaban thayyibal a'raq. Wanita itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Kalaulah dia mempersiapkan anaknya untuk mendidik, maka dia akan persiapkan dengan didikan yang baik dan sebaik-baiknya. Ya, jadi saya sendiri yang sekarang ini merasakan bagaimana seorang ibu, memang kita dituntut banyak sekali yang harus kita timba, mulai dari akidah kita, teladan akhlak kita, ilmu kita, bagaimana wawasan pendidikan kita. Ini Ustazah baru merasakan karena ini termasuk ibu muda ya kalau dikatakan, karena anak yang Ustazah miliki sekarang kan bukan masuk pada jenjang remaja, mau masuk dalam jenjang remaja. Di situ Masya Allah pola pikir yang harus kita siapkan itu banyak sekali. Makanya selain sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, kita harus mempersiapkan banyak-banyak persiapan. Dikala sang suami merasakan sedih, kita bisa menghiburnya. Dikala suami terpuruk dan mengalami suatu kegalauan, kita menyemangatinya. Dikala sang suami merasakan suatu kesulitan, kita membantunya. Dan dikala sang suami itu merasakan gulana, kita selalu membersamai dan menyayanginya. Maka Islam sangat menuntut sebagai seorang wanita yang solehah. Pokok pondasi yang pertama adalah kita harus mengenal agama. Kalaulah wanita itu sudah mengerti agama, maka dikatakan wanita solehah. Dan ini merupakan harta kekayaan yang paling termahal bagi seorang laki-laki semua. Maka wanita, sekali lagi, wanita sebagai tumpuan kemuliaan masyarakat. Banyak sekali istilah-istilah wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang namanya mar'ah. Apa itu mar'ah? Seorang wanita. Ada yang namanya nisa. Apa itu wanita? Perempuan yang mempunyai nilai umur yang cukup matang. Ada yang di situ diistilahkan unsa. Apa itu unsa? Unsa itu adalah jenis kelamin seorang perempuan. Zaujah, Masya Allah. Apakah ini tidak merupakan kasih sayang Rasulullah, tidak rasa kasih sayang Allah terhadap wanita? Istilah-istilah yang begitu banyak yang didapat oleh seorang wanita. Di situ juga ada pengkhususan surat An-Nisa yang membahas banyak sekali pembahasan. Bagaimana ya kita mencontohkan bagaimana yang dalam surat An-Nisa itu cerita tentang wanita. Jadi ada istilah perempuan, ada di situ istilah imro'ah, nisa, unsah. Kemudian ada zaujah. Dan di situ disebutkan juga bagaimana seorang istri yang durhaka terhadap suami yang soleh. Bagaimana seorang wanita yang soleh terhadap suami yang durhaka. Contohnya Fir'aun dan Asia. Istri yang durhaka seperti Musa yang istrinya durhaka terhadap Allah. Nah, dari situlah kita akan tahu bahwasanya wanita bukan hanya lenyap. Wanita bukan sekedar bara yang bisa diperjualbelikan. Tapi wanita mempunyai tumpuhan kemuliaan terhadap masyarakat. Diamnya seorang wanita bisa mempengaruhi dari peradaban. Bagaimana kisah diamnya seorang wanita? Pada suatu ketika ada seorang sahabat, yang sahabat itu berusaha untuk selalu jihad terhadap Islam, selalu berjuang dengan Rasulullah. Dia seorang hafid Al-Quran, selalu belajar dengan Rasulullah. Ketika ada peperangan, ada seorang wanita yang hanya duduk. Wanita ini tidak ngapa-ngapain, diam saja. Tapi sang sahabat ini tidak menundukkan pandangannya. Dengan begitunya bisikan setan, syahwat yang lebih didahulukan, akhirnya dia nyeleneh. Tidak bareng dan bersama dengan Rasulullah. Tidak berada di barisan Rasulullah. Jadilah dia seorang yang murtad.
Jadilah hafalannya hilang semua. Karena apa? Karena seorang wanita yang cantik parasnya. Coba bayangkan, diamnya wanita bisa merubah dari peradaban. Diamnya wanita. Apalagi dengan omongannya. Omongannya di sini bagaimana contohnya? Kisah seorang ibu yang di situ ibu Imam Haramain, Imam Sudes, yang berapa kali mengatakan, sudah kamu keluar sana, pergi cari ilmu, hafalan Quran. Siapa tahu kamu jadi seorang Imam Haramain, Imam Masjidil Haram. Dan ternyata apa yang terjadi? Omongan seorang ibu dikabulkan oleh Allah. Dia menjadi seorang Imam Masjidil Haram yang bernama Imam Sudes. Masya Allah, diamnya seorang ibu sangat merubah dari semua kehidupan. Omongannya seorang ibu pun juga merubah dari sebuah kehidupan. Bagaimana kisah tahu ceritanya Siti Maryam, seorang wanita yang sudah disucikan oleh Allah. Maryam mempunyai siklus 3 bulan, 3 kali dalam hidupnya. Maksudnya di sini kalau kita haid itu kan dalam sebulan beberapa hari, ya kan ya. Taruhlah setiap bulan kita mengalami siklus haid. Tapi Siti Maryam, Sayyidah atau Ibunda Maryam, Allah takdirkan oleh beliau mendapatkan siklus 3 kali dalam hidupnya. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya Maryam hamil tanpa disentuh seorang laki-laki, ya kan ya. Kemudian dari Maryam ini, ya, dari Maryam ini lahirlah lahirlah seorang yang anak keturunannya di situ yang namanya Isa. Dan Isa ini adalah seorang yang akan sampai sekarang belum diwafatkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah di atas langit yang akan membunuh Dajjal nanti pada hari kiamat. Itu siapa? Maryam. Coba kita lihat bagaimana surat Maryam. Wa idza ja'al makhadu ila jid'in nahlati qalat ya laitani mitlu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Nanti dibuka ya adik-adik semua. Surat Maryam ini menceritakan bagaimana rasa sakitnya Maryam ketika hamil. Dia tidak bersuami, tapi Allah takdirkan roh langsung meniup pada rahimnya. Maka di situ ada sebuah janin yang namanya nanti besarnya adalah Nabi Isa. Merasa sakit, bagaimana sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Kemudian apa perintah Allah? Bersandarlah kamu di pohon kurma. Di situ kamu hentakkanlah kurma itu. Akan turun dan jatuh buah kurma itu yang akan bisa menjadikan kamu untuk bisa mengkonsumsi dan kamu menjadi kuat kembali. Makanya sekarang ada ya sistem bagaimana cara metode melahirkan ala Maryam, kan gitu ya. Jadi nggak pakai tidur berbaring, tapi cuma bersandar dan sandaran pada mungkin bukan pohon kurma, pada alat ya. Di situ apa keinginan wanita ataupun apa keinginan dari Maryam? Wa idza Faiza ja'al mahadu ila jid'in nihati qala jalani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, matikan saya ya. Matikan saya dan orang-orang itu pasti akan lupa dengan saya. Kenapa? Maryam kok berharap dan berdoa kepada Allah untuk diwafatkan ataupun dimatikan pada saat itu? Maryam berkeinginan supaya tidak banyak timbul fitnah ya. Supaya tidak banyak timbul fitnah yang terjadi pada diri Maryam. Karena Maryam ini adalah seorang wanita yang hamil tanpa seorang laki-laki, ya kan ya. Kemudian khawatir Maryam dengan kondisi yang istiqomah seperti ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia tidak bisa untuk mengistiqomahkan kembali karena banyak godaan ataupun dikatakan kalau sekarang itu zaman fitnah ya. Jadi dia berusaha untuk berharap ya Allah, mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Masya Allah, perjuangan seorang wanita ya, berpendidikan dan berwawasan luas. Nah, kemudian cerita dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Semuanya pasti kenal ya, siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Nah, ini bermula dari siapa? Bermula dari seorang wanita yang ketika itu penjual susu dengan seorang ibu. Yang mana ibunya itu berkata kepada seorang wanita atau anak gadisnya, "Duk, wis talan duk, susu ini dicampur dengan air saja. Siapa tahu menjadikan murah dan menjadikan laris perdagangan susu kita." Apa yang dikatakan wanita ataupun anak gadis tadi? "Bu,
nggak usah dicampur. Nanti Umar bin Khattab itu waktu itu karena yang menjadi Amirul Mukmin adalah Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab tidak akan tahu, Dok. Walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, Bu, tapi Robnya Umar bin Khattab, Tuhannya Umar bin Khattab itu pasti akan melihat kita. Masya Allah. Bermula dari obrolan seperti ini, Umar bin Khattab ketika itu belusuan istilahnya ya, jalan-jalan di depan rumah seorang ibu dan anak gadis yang ngobrol tadi. Langsung pulang Umar bin Khattab, membangunkan anaknya yang bernama Asim bin Umar. Asim bin Umar dibangunkan, wahai anakku, pergi ke sana kepada penjual susu yang di situ ada anak gadis, menikahlah kamu dengan dia. Sudah ya, secara singkat menikahlah yang namanya Asim bin Umar dengan wanita tadi. Lahirlah seorang wanita yang namanya Laila. Setelah lahir seorang Laila, kemudian Laila ini mempunyai suami, kemudian menghasilkan anak, dan anak ini ada yang namanya melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi pertamanya adalah penjual susu tadi, ya kan ya, dengan Asim ya. Asim dan penjual susu tadi punya anak yang namanya Laila. Laila menikah dengan seorang suami laki-laki dan menghasilkan anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz di sini adalah seorang raja yang ketika ada sebuah kisah. Ini kenapa kok berbicara tentang Umar bin Abdul Aziz ya Ustazah? Karena di dalam sisi Umar bin Abdul Aziz ini tuh Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini ada seorang wanita yang dia berusaha untuk menjaga kesuciannya itu tadi, yang bernama Maryam itu tadi. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ada suatu kisah. Seekor binatang yang namanya serigala dan domba. Ini kan biasanya selalu berburu ya, serigala dengan domba. Tapi ketika masa Umar bin Abdul Aziz ini, serigala tidak pernah yang namanya berburu domba ataupun memangsa domba. Bahkan pada saat Umar bin Abdul Aziz ini mengawal domba-domba yang lainnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika Umar bin Abdul Aziz ini ya menjadi khalifah, dia sebagai khalifah yang cukup adil. Kekayaannya tidak pernah dimakan sendiri, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan tidak ada. Sampai-sampai binatang pun juga merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan kepuasan yang ada di dalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Akhirnya pas ketika wafat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, jadilah yang namanya domba itu dimakan serigala. Pada saat itu sahabat mengatakan, nah ini kok domba mulai dimakan oleh serigala, pasti ini ada ini. Ternyata benar apa yang terjadi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mulai meninggal, wafat, dan tidak ada lagi keberadaannya. Masya Allah, ini berangkat dari siapa? Sosok seorang ibu yang punya usut bermula dari seorang gadis yang jujur perkataannya. Ya kan ya, yang tadi saya sampaikan, jujur perkataannya, dia takut dengan Allah, dia tidak mau berbuat dusta, walaupun di situ tidak ada manusia yang melihatnya, tapi yakin Allah yang akan melihatnya. Ya, jadi kalau kita bercerita banyak tentang wanita itu Masya Allah Subhanallah, mempunyai kemuliaan, mempunyai pengaruh yang dahsyat terhadap peradaban dunia. Kalau saya sebutkan tadi ya, Khadijah, Maryam, kemudian bagaimana Siti Asia, ya kan ya. Kemudian ada beberapa Aisyah ya, beberapa wanita-wanita yang lain. Nah sekarang inti dari pembahasan selanjutnya, next Ukti. Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar anak dari Umar bin Khattab sangat bersedih karena kematian ibunya. Ketika ditanya, kenapa engkau sangat bersedih? Karena kehilangan ibumu. Dia lalu menjawab, karena gerbang surga yang paling indah sudah tertutup semenjak tertutupnya mata ibuku. Masya Allah. Mungkin adik-adik semua yang ada di Malang, yang lagi merantau, kuliah, selalu yang diingat bukan ayah, ya kan ya? Ibu, ya Allah, kangen mama, kangen ibu. Maka apa yang harus kita lakukan, Ulti? Apa yang harus kita perbuat? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa. Setiap kali selesai sholat, kita berdoa untuk mendoakan ibu kita. Supaya ibu kita tetap dalam kondisi sehat. Ibu kita diberi keistiqomahan. Dan seorang wanita ini loh, sebagai perisai surga untuk kedua orang tua kita.
Siapa itu? Kita para wanita. Jadi anak putri, anak perempuan itu adalah pencegah neraka dari orang tuanya. Nah, next, Uti. Selanjutnya, Uwais Al-Qarni. Nah, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni laut, bukan orang bumi. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjuang bersama Rasulullah. Uwais Al-Qarni tidak pernah bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni baktinya terhadap ibunya luar biasa. Haji, ketika dalam kondisi haji, Uwais Al-Qarni menggendong dan mengangkat ibunya sepanjang perjalanan. Sehingga setiap orang yang pengen berdoanya dikabulkan, maka dia carilah orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Konon diceritakan bahwasanya ciri-ciri Uwais Al-Qarni terdapat tandanya apa? Kulitnya itu sedikit ada belang putihnya. Ketika melihat seorang yang mirip wajahnya Uwais Al-Qarni, belum yakin kalau dia itu Uwais Al-Qarni. Dilihatnya lebih dalam. Sebentar, ada tanda enggak di kulitmu yang berwarna putih yang ada di sininya? Nggak tahu, di sini tuh nggak disebutkan. Yang jelas di situ ada bagian kulitnya itu memutih. Dia itu adalah Uwais Al-Qarni. Maka mintalah kamu berdoa atau mintalah doa terhadap Uwais Al-Qarni, karena doanya itu pasti akan mustajabah. Karena apa? Baktinya dia terhadap ke ibunya. Jadi kalau untuk minta supaya dipenuhi doa kita itu dengan cara berbakti kedua orang tua, iya, dengan cara berbakti kedua orang tua, terutama kepada seorang wanita. Lanjutnya, Ukti. Setelah itu, Islam menempatkan perempuan di posisi yang paling mulia. Dalam hadis disebutkan dunia semuanya menyenangkan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita solehah. Maka seperti yang disampaikan beberapa kali ya oleh para ustadz, wanita solehah bukan dilihat dari banyaknya sholatnya. Wanita solehah tidak dilihat dari banyaknya puasanya. Wanita solehah tidak dilihat dari banyaknya sodakohnya. Tapi apa? Ketika dia dilihat dan dipandang oleh suaminya, dia senyum. Dia bisa menjaga harga dirinya, kehormatannya, menjaga dari harta suaminya. Maka disitulah kekayaan seorang laki-laki. Siapa itu? Istri yang solehah, wanita yang solehah. Mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di sini, kelak Allah jadikan antunna semua sebagai istri dan wanita yang solehah. Ya, karena dengan wanita dan istri yang solehah ini, antunna semuanya bisa memilih dari pintu mana yang kalian pilih untuk dibuka. Pintu mana yang kalian pilih, itu akan menjadikan kalian bisa masuk ke dalam surganya. Selanjutnya ya Ukti, maka perempuan yang soleh ialah yang taat kepada Allah. Sebentar sedikit lagi, maka perempuan yang soleh lagi yang sebelumnya Mbak Uti, maka perempuan yang soleh ialah taat kepada Allah yang lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Yang tadi saya sebutkan ya dalam surat An-Nisa ayat 34. Lanjutnya ya Uti. Nah, dalam hadis yang dijelaskan bahwa seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Memang yang pertama harta, keturunan, kecantikan agama. Nanti ada suatu pertanyaan, Ustazah kenapa kok agama nggak dinomorsatukan? Ya, agama ini termasuk yang nomor 1 ya. Kemudian maka Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami lakukan untuk memiliki sesuatu yang berharga? Rasulullah menjawab, ya, saya kok nggak bisa menggeser ini ya, jadi keling ketutup dengan tulisannya. Sebentar ya Urti ya. Nah. Ya. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk memiliki sesuatu yang berharga? Rasulullah menjawab, jadikan hatimu sebagai hati yang senantiasa bersyukur, lisanmu yang senantiasa berzikir, dan ambillah wanita soleha yang membuatmu dalam urusan akhirat. Masya Allah. Jadi yang menjadikan surga dan neraka, rumah tangga dan keluarga memang berada di dalam kaum laki-laki. Tapi setidaknya wanita ini adalah sopirnya juga. Paham ya maksudnya di sini ya? Yang bisa mengendalikan semuanya adalah wanita. Coba kalau saya berpikir ya sebagai seorang ibu rumah tangga sekarang, bagian keamanan itu siapa? Ibu. Yang mengunci rumah yang pertama kali dan yang membuka rumah, yang mengunci rumah terakhir kali dan membuka rumah yang pertama kali siapa? Ibu. Ya kalau bapaknya rajin ke masjid pasti bapak yang pertama ya, karena membuka di waktu subuh gitu ya.
Yang bagian membersihkan, siapa bagian kebersihan? Seorang ibu. Yang bagian kesehatan, siapa? Yang sakit pasti ibu. Bagian keamanan, oh iya, amankah anak-anakku? Oh, di situ ada banyak kendaraan sepeda motor. Itu siapa? Ibu. Yang bagian konsumsi, ya, siapa? Ibu. Masya Allah. Bagian keuangan, siapa? Ibu. Yang memegang semua uang pembelanjaan. Sang suami memberi, itu semuanya adalah ibu. Masya Allah. Makanya dengan seperti ini Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, jadikanlah hatimu senantiasa bersyukur. Karena apa? Di situ Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Sedikit di sini maksudnya apa? Sedikit itu adalah orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu sedikit, ya kan ya? Maka Rasulullah pun juga memerintahkan jadikan yang selalu berzikir dan ambillah wanita yang soleha. Maksudnya di sini ternyata derajat wanita ini diukur dengan nilai syukur kita dan lisan kita. Berarti Masya Allah mulia sekali ya wanita yang soleha ini. Lanjut ya Ukti. Next ya. Ya ini tadi ya, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu ya. Ya ayyuhan nasu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah ya 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Di situ disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat ya. Di sini berarti wanita ini harus saling tolong menolong. Dalam bernikah kita tidak mencari mana yang lebih sempurna, tapi saling menyempurnakan. Tidak mencari, oh iya kamu sempurna ini, enggak. Tapi kita saling melengkapi, saling memberi, saling menyempurnakan. Bukan kesempurnaanmu mana, ayo tunjukkan, enggak. Tidak bersaing, tapi saling menyempurnakan. Gitu ya, di situ ya dalam urusan pernikahan. Next, selanjutnya Ukti. Nah, wanita ya, perempuan yang mampu berkontribusi seperti yang tadi saya sebutkan, tadi sudah saya rincikan sedikit-sedikit bagaimana kiprahnya seorang Khadijah bin Khuwailid ketika menghadapi Rasulullah. Fatimah Az-Zahra. Nah, ini yang Fatimah Az-Zahra belum saya sampaikan ya. Bagaimana ceritanya Fatimah Az-Zahra? Beliau adalah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Bagaimana kondisi ekonominya? Ekonomi Ali bin Abi Thalib dan kondisi Fatimah dalam berumah tangga Allah takdirkan tidak seperti yang lainnya. Diberi keekonomian yang cukup sedikit. Sehingga ketika Fatimah melakukan rutinitas dalam menggiling gandum, dia menggunakan tangannya setiap hari. Kalau kita itu mungkin deplok ataupun menumbuk ya, menumbuknya kalau sekarang ada blender ya, ada mixer dan lain sebagainya. Kalau dulu manual, sampai-sampai tangannya Fatimah ini luka. Dan berkata Fatimah ini mengeluh kepada Aisyah. Aisyah, ini tanganku sudah sakit. Minta tolong dong kepada Bapak, biar Bapak itu menyampaikan kepada Ali, ya, supaya Ali itu membeli alat dan saya itu agak ringan untuk bekerja. Setelah disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah, Nabi kita Muhammad langsung berkunjung kepada anaknya, ya, kepada Fatimah. Wahai Fatimah, semua keluhanmu dan aduanmu sudah saya dengar. Kemudian dikatakan, Allah sudah menakdirkan kamu untuk mengadu adonan ataupun gandum dengan tanganmu, agar kamu lebih kuat dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Sembari kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Adu terus akan menjadikan kamu ringan semua kerjamu dan menjadikan kamu mendapatkan pahala yang lebih. Dari situ Fatimah pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan dia tidak protes untuk minta alat lagi kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Mungkin langkah ya alatnya itu ya, tapi Fatimah tetap sabar. Nah, ketangguhan Fatimah seperti ini loh, kira-kira bisa nggak dihadapi oleh seorang wanita yang sekarang ini? Cuci baju sendirian dengan tangan manual, ya Allah mas, ayo tuku mesin cuci kan gitu ya. Tapi kalau Fatimah, Masya Allah, dan ini perlu yang kita harus contoh ya. Khadijah sudah tahu bagaimana kiprahnya, Fatimah sudah tahu, Maryam bagaimana dia dikasih oleh Allah siklus bulanan hanya cuma 3 kali dalam sehari, dijaga oleh Allah, dia nggak banyak ngomong, tapi ketika melahirkan, Masya Allah, kedekatannya dia terhadap Allah lebih mantap. Dan kita nanti ya sebagai adik-adik semua yang ada di sini tentunya belum merasakan bagaimana rasa sakitnya ketika melahirkan. Jangan sampai ketika melahirkan kita jerit-jerit, suami kita yang ada di samping kita gigit, kita sobek bajunya saking sakitnya,
Kita harus mempunyai peranan. Oh iya, Maryam itu ketika itu waktu menangis, merintih hasbunallah ni'mal wakil, ya Allah, sebut Allah. Jadi ini ya, untuk catatan adik-adik semua nanti, kalau melahirkan jangan sampai dicobek-cobek ya, ataupun digigit suaminya. Karena saya pernah mendengar, istri muda yang baru menikah, kemudian hamil, melahirkan anaknya, pulang-pulang si suami langsung bilang kepada mamanya, "Ma, tanganku rusak kabeh, Ma." Digigitin, dicobein, dipegangin sama istri, karena ketika melahirkan sakit. Nah, ini yang kita lihat bagaimana letak keimanan seorang wanita. Harusnya kita tabah. Karena apa? Pedihnya dan sakitnya seorang wanita ketika melahirkan, disitu akan dibalas oleh Allah. Kita bak mandi, bak seperti apa bayi yang baru dilahirkan. Kita bebas, lepas dari semua dosa. Masya Allah, ya. Itulah kemuliaan seorang wanita. Kemudian Asia binti Muzahim, istri Fir'aun yang tadi saya sebutkan, ketika disiksa oleh Raja Fir'aun, suaminya sendiri, yang dia sebut hanya Ahad, ataupun Allah, ya. Maka Allah tampakkan dia istana yang megah di surga. Sakitnya seperti itu, tapi dia malah senyum. Bahkan Fir'aun pun kalau dikatakan sekarang manusia itu bilang gini, ini kok heran, gila apa ya, pun dikasih siksaan seperti ini kok senyum-senyum aja gitu kayaknya ya. Padahal yang dilihat oleh Asia adalah apa? Istana megah dan mewah yang ada di surga. Masya Allah. Itulah sentuhan hati yang penuh keimanan ya, kesolehan seorang wanita. Kemudian Aisyah penyemburu dengan Khadijah. Dia cerdas, selalu berhafal, selalu menghafal Al-Quran, hadis dan sebagainya dari Rasulullah SAW. Jadi itu ya ukhti ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ataupun menjadikan tauladan sosok dari beberapa contoh tokoh-tokoh wanita yang Ustazah sebutkan tadi ya. Keteguhannya, kesabarannya, kemudian kekuatan tauhidnya, bagaimana kita kedermawanan kita seperti Khadijah, kepandaian kita seperti Aisyah ya, dan banyak sekali. Next, ada lagi nggak kira-kira Ukti? Coba selanjutnya. Sudah ya, dan ini mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Jadi apa sih sebenarnya pesan dari seorang muslimah? Nah, ini yang perlu dicatat. 10 pesan dari seorang muslimah. Yang pertama, kita harus mempunyai akidah yang kuat, ya. Kita harus mempunyai akidah yang kuat dan takut terhadap siksaan Allah. Ya, dicatat ya. Jadi kita harus mempunyai akidah yang kuat dan kurang berapa menit kira-kira Ukti Fadilah? Izin menjawab Ustazah. Kira-kira kurang 10 menit lagi. Jadi saya lanjutkan 10 menit lagi. Jadi yang pertama kita harus mempunyai akidah yang kuat ya dan takut terhadap siksaan Allah. Karena apa? Karena kita ketika berumah tangga bukan dilihat dari suksesnya rumah tangga itu karena ada anaknya. Suksesnya rumah tangga itu karena dia punya harta. Bagaimana kita lihat kisah tadi ya? Suksesnya rumah tangga yang dikatakan rumah tangga sakinah, warahmah, itu apakah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keuangan yang banyak? Tidak. Bahkan Fatimah menggiling dan ngadunin gandum sendiri dengan tangannya, tapi dia dijamin oleh Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian apakah suksesnya rumah tangga itu karena di satu ada karunia anak? Enggak. Bagaimana Rasulullah dan Aisyah? Apakah Aisyah itu dan Rasulullah dikarunia anak? Tidak. Maka di sini adalah penanaman akidah, ketauhidan kita, keyakinan kita terhadap Allah. Ketika kita membimbing anak kita, jangan sampai kita takut-takutin. Lo itu lo ada gondruwo, lo itu lo ada kuntilanak. Jangan seperti itu. Karena kuntilanak dan gondruwo sekarang tidak ada. Adanya siapa? Syaitan. Dan kita harus menguatkan hal-hal seperti itu tidak ada. Kita harus takut hanya kepada Allah. Itu ya yang pertama. Jadi seorang muslimah harus mempunyai akidah yang kuat, ya. Dan kita harus takut terhadap siksa. Makanya di situ kunci dari sakinah mawaddah seorang dalam rumah tangga, yaitu dalam surat Tur disebutkan ya, surat Tur kalau tidak salah ayat 27-26 di situ ya, mereka saling menjaga, saling mengingati antar suami dan istri. Nah, itulah wanita solehah ya. Yang kedua, harus menjaga sholat tepat pada waktunya. Di situ surat Al-Ankabut ya ayat 45. Seorang wanita tidak dijelaskan wanita yang solehah itu yang banyak sholat rawatibnya, enggak. Wanita solehah itu yang banyak sholat tahajudnya, enggak juga. Yang penting adalah menjaga sholat tepat pada waktunya. Karena sebaik-baik wanita itu adalah dia yang menjalankan sholat wajib dan yang berpuasa Ramadan. Itu aja pokoknya. Yang lain-lain itu adalah tambahan bonus-bonusnya gitu ya. Jadi yang kedua harus menjaga sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga harus mengenakan jilbab dan merasa terhormat dengan jilbabnya.
Jadi kalau kita yang sekarang ini masih kurang syar'i untuk memakai jilbab, ayo monggo-monggo kita syar'ikan cara bagaimana kita berjilbab. Surat Al-Ahzab ayat 59 ya, kita harus mengenakan jilbab. Jadi untuk pemakaian jilbab ini bukan perbedaan ulama lagi, ukhti. Ini sebagai pesan dari seorang muslimah, kita harus mengenakan jilbab yang sesyar'inya. Yang keempat, harus antusias untuk menanti suami dengan lembut, sebagai penyayang, memberi kenyamanan dan tidak bersuara yang keras. Nah, ini dia ya, harus antusias untuk menanti suami ketika suami sudah datang dari kerja. Jadi jangan sampai, nasi nanti kayak kamu, atau situ ya, sampai sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kelembutan hati yang harus kita tanamkan. Bagaimana pelayanannya menjadikan dia nyaman dan tenang, sehingga dia buru-buru pengen cepat pulang. Jangan sampai seorang suami, males aku mulai ketemu anak ibu ya arek bosen, pasti kok aku lihat datang yang diomeli ya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus, kira-kira ada nggak ibu-ibu kita yang seperti itu? Tanggapan ayah-ayah kita, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada ya. Yang ada mudah-mudahan ayah kita selalu rindu dengan ibu kita ya. Kemudian yang kelima, mendidik anak dengan akidah yang benar ya. Tadi yang saya sampaikan, kita harus didik akidah anak-anak kita dengan akidah yang benar. Jangan kita takut-takuti, jangan kita menjadikan Superman-nya kita itu para film-film yang di situ ada Superman, ada apa lagi itu ya. Ada banyak sekali sampai saya bingung ya. Nah, itu jangan sampai kita tanamkan, fokuskan itu adalah sebagai kekuatan ya. Yang keenam, kita tidak boleh bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahram kita. Berarti kita harus menjaga kehormatan kita. Yang ketujuh, kita tidak boleh menyerupai dengan laki-laki dalam berbagai hal. Maksudnya apa? Dalam berbusana, dalam bertingkah laku, tomboy, waduh, bolehlah, tapi ada waktunya ya. Kalau seandainya butuh lari, kita lari nggak apa-apa. Tapi jangan kencang-kencang, nanti dibilang, Masya Allah, kencang banget larinya. Nah, yang ke-8 di sini, amar ma'ruf nahi mungkar harus kita terapkan. Yang ke-9, menjaga hal-hal yang syubhat. Kita harus menjaga dari hal-hal yang tidak syubhat, karena banyak contoh-contoh para ibu-ibu yang pada zaman dahulu, dia ketika hamil tidak mau makan makanan yang syubhat. Dia menjaga supaya makanan yang dia makan adalah halal, sehingga janin yang dikandung di dalam rahimnya itu termasuk anak-anak yang soleh nantinya. Yang ke-10 yang terakhir, seorang wanita yang muslimah adalah yang menghargai waktu luangnya. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika, wa faraghaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla fakrika. Jadi 5 perkara, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Apa saja? Syababaka, mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum masa sakitmu, hidupmu sebelum masa matimu, luangmu sebelum masa sibukmu, dan kayamu sebelum masa fakirmu. Nah, inilah wanita-wanita soleha yang diidam-idamkan oleh para suami dan para laki-laki yang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk wanita yang soleha dan istri-istri yang solehah, telah menjadi bidadari suami kita nanti di surga, bahkan menjadi ketua bidadarinya. Bisa Ustazah kita menjadi ketua bidadari? Justru kita istri yang ada di dunia menjadi ketua bidadari nanti di surga. Kok bisa Ustazah? Karena kita melayani dengan kesabaran terhadap perilaku suami-suami kita. Coba bayangkan, suami kita itu bukan sempurna kayak malaikat. Jadi di situ pasti ada hal yang menjadikan kita itu, termasuk yang Ustazah jalani sekarang, ngomel dan sebagainya. Lek naruh sandal jangan begini, lek selesai sikat gigi odolnya ditutup, pintunya ditutup. Nah, itu banyak sekali. Tapi ketika kita menghadapi suami kita itu dengan sabar, Masya Allah, itulah yang menjadikan kita sebagai ketua bidadari nanti kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada suatu hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali kata yang disampaikan oleh Ustazah Abu pada hari ini ya teman-teman, terkait bagaimana peran wanita dalam peradaban dunia yang awalnya sangat-sangat hina, kemudian ketika kedatangan Islam berubah menjadi sangat-sangat mulia. Nah, baik. Izin mengingatkan bagi peserta yang memiliki pertanyaan,
Dipersilakan untuk langsung raise hand saja atau menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore izin bertanya. Tak lupa juga, pastinya ada hadiah menarik loh bagi penanya terbaik. Nah, dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya. Oh, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ukti Itama, yaitu Assalamualaikum, izin bertanya. Begini, sebagian besar ikhwan mengingatkan istri untuk tetap di rumah, sedangkan akhwat ingin berkontribusi kebermanfaatan buat umat. Itu bagaimana menyikapi seperti itu? Tuh, Ustazah. Jazakillah khair, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Iya, ini langsung dijawab apa gimana? Apa nunggu pertanyaan selanjutnya? Mungkin saya izin bertanya kepada Ustazah. Oh iya. Langsung dijawab atau nanti saja? Langsung aja ya. Oh iya, baik. Baik. Jadi semua kiprah dan perbuatan apa yang harus kita laksanakan itu seorang istri harus izin dan mendapat ridho dari suaminya. Walaupun peran kita terhadap masyarakat itu sangat urgen sebagai ketua atau sebagai kepala, nah percuma saja kita berbakti dan berkiprah, kemudian memberikan pengabdian kita kepada, menalurkan jasa kita kepada masyarakat, kalau di situ tidak ada keikhlasan dari sang suami. Jadi yang pertama adalah komunikasi dan izin terlebih dahulu terhadap keikhlasan dan keriduan suami, gitu ya. Yang kedua, ketika kita bekerja, kalau sudah didapatkan izin dari suami, kalau bisa seharusnya tidak berkholwat dengan laki-laki. Kalau kita mengurus ibu-ibu PKK, monggo diurus, tapi yang ibu-ibu saja. Karena apa? Kemuliaan itu akan nampak dan semakin kelihatan sosok seorang wanita solehahnya ketika tidak sering bercampur dengan laki-laki. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita pengen berkiprah atau kemana-mana, pengen berdakwah, ada loh fikih dakwah itu. Fikih dakwah itu bagaimana? Nah, yang pertama sebelum kita berangkat itu harus komunikasi terlebih dahulu dengan keriduan dan keikhlasan sang suami. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan, kalaulah seandainya di situ ada seseorang yang ingin saya suruh untuk menyembah, itu sembahlah para suami-suami itu. Bukan berarti menyembah ini penghambaan, tapi penghormatan. Jadi kita harus memuliakan para suami kita. Walaupun suami kita itu lebih muda, walaupun gaji yang didapat itu lebih sedikit ya, walaupun kecantikan dan ketampanannya lebih cantik kita, tampannya dia itu nggak seberapa, tapi tetap peranan seorang suami itu harus kita muliakan. Harus kita hargai. Keilmuannya pun, ternyata suamiku segini ya ilmunya, tetap kita hargai. Harus kita hormati ya Ukti. Jadi tidak akan ada manfaatnya apapun kalau kita tidak mendapatkan izin dan ridho dari suami kita. Itu seorang istri ya, harus kembali kepada apa yang dikata Bapak Negara atau suami kita ini tadi. Gitu. Mudah-mudahan cukup ya. Maksudnya mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban karena apa? Jadi yang disebutkan wanita solehah itu apabila dia dipandang, dia enak untuk dipandang, senyum, ketawa, dan menjadikan nyaman dan tenang seorang suami, dan dia bisa menjaga kehormatannya, dan menjaga dari harta benda suaminya. Gitu ya Ukti ya. Jadi mudah-mudahan kita bukan berarti, suami tidak mengizinkan terus kita grundel dalam hati. Enggak, banyak kok ladang dakwah kita terhadap anak-anak didik kita, terhadap hal-hal yang ada di dekat kita. Insya Allah jangan sampai merasa berkecil hati ketika sang suami itu melarang kita. Tapi kita juga harus sharing apa alasannya supaya saya tidak keluar. Kita harus sharing yang sama-sama mendapatkan kemaslahatan, bukan kemudaratan, dan jangan sampai menimbulkan suatu konflik dan pertengkaran. Gitu ya Ukti ya. Syukran. Syukran Ustazah. Sebelumnya saya mohon izin bertanya kepada Kak Itama, apakah sudah menjawab ya Kak pertanyaannya tadi, jawabannya tadi? Bisa langsung unmute saja atau ketik di kolom chat Kak. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain nih, kami persilakan kepada panitia yang bertugas untuk mengirimkan link presensi di kolom chat ya. Untuk teman-teman peserta, jangan lupa langsung diisi ya presensinya. Yang belum mengambil screenshot, bisa langsung diambil screenshotnya, kemudian diisi presensinya. Untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan langsung raise hand saja atau mengisi di kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi
Saya izin membacakan dari Ukti Suci. Assalamualaikum, izin bertanya. Ketika seorang wanita akan menikah, tetapi suami meminta kita untuk merantau jauh dari orang tua, sedangkan orang tua juga berusia lanjut, membutuhkan seorang anak juga. Namun di sini orang tua juga mengizinkan anaknya mengikuti suaminya. Mohon izin bagaimana Ustazah untuk hal tersebut. Terima kasih. Iya, ini semuanya bertanya di luar di luar judul topik ya. Permasalahan kan kita seorang peran wanita ya. Sebentar ya Ukti ya. Iya Dek. Sebentar ya, ini Umi di sini ya. Ya Mas Fatih, Mas iya sebentar ya sama Mas Fatih ya. Sebentar ya, udah kesana dulu sebentar sama Mas. Mas Fatih, tolong Mas Fatih. Nah, jadi gini ya, seorang anak ketika sudah menikah, kemudian seorang wanita perempuan gitu ya, ketika sudah menikah, kemudian pasti mempunyai suami ya kan ya. Ketika itu orang tua dari sang wanita atau sang istri itu berkehendak untuk supaya dekat terus dengan anaknya. Nah, bagaimana ini? Ini pertama kita harus bisa mendiskusikan terlebih dahulu. Bagaimana koordinasi terlebih dahulu dengan suami. Kalau suami ini mengizinkan untuk bertempat tinggal bersama dengan mertua gitu ya, ataupun orang tua sang istri, monggo ahlan basalan. Ternyata sang suami ini punya kerja juga dan kerjanya itu berpisah dengan orang tua. Maka yang harus kita dahulukan adalah apa yang diinginkan suami. Jadi kita bukan berarti kita berusaha kalau ukukul walidin dan ustazah nggak jadi kasih ibu. Itulah seorang wanita. Jadi perempuan itu pertama yang harus kita dengar adalah kalau sudah menikah adalah suaminya. Berarti kedua orang tuanya hilang? Enggak, tetap. Dengan cara bagaimana kita tetap bisa mengirim transfer duit, bertelepon, beberapa minggu kita bisa berkunjung kepada orang tua kita. Itu kalau seandainya seorang wanita. Tapi laki-laki sebaliknya, apa yang dikata oleh ibunya. Jadi kalau ibunya, leh, kamu gak usah dada leh, wis di rumah sini aja sama aku, jangan istrimu, ajak istrimu ke sini. Nah itu suami juga harus mendengar apa yang dikatakan ibunya, bukan istrinya. Gitu ya. Jadi kalau perempuan harus mendengarkan suaminya, kalau laki-laki harus mendengarkan ibunya. Jadi bukan berarti itu ukukul walidain, tidak, tapi itu sudah ada hadisnya ya di situ kan disebutkan bahwasanya kewajiban seorang ibu, seorang wanita ataupun istri harus mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya. Tapi dengan tanda kutip ya, suaminya juga harus ngerti bagaimana kemaslahatan orang tuanya. Jangan sampai kamu harus dengarkan apa yang saya sampaikan, tapi tanpa dikasih duit, tanpa ditelepon, tanpa berkunjung. Nah itu berarti sudah ada tanda-tanda yang nggak beres gitu ya. Nah, kita harus menuntut dan kita harus bersikeras untuk melakukan dan melaksanakan silaturahim dengan orang tua kita. Karena apa? Kalau kita main-main dengan orang tua kita tidak menyapa, kita tidak menelpon, tidak tahu kabar, tidak memperhatikan, jangan main-main. Pasti yang namanya musibah, bencana, dan apa saja pasti akan menerpa kita. Kehidupan kita tidak akan menjadi barokah. Gara-gara apa? Ketiadaan kita untuk memperhatikan dengan orang tua kita. Gitu ya Ukti ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Izin bertanya kepada Ukti Suci, apakah sudah menjawab ya pertanyaannya? Sudah, terima kasih Ukti. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Ukti Munti dipersilahkan untuk langsung unmute saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukti Munti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Ustazah. Saya Munti Hidayah dari komunitas BMI, Back to Muslim Identity. Senang sekali bisa hadir di sini bersama teman-teman LKI dan bertemu dengan Ustazah Nur Aifa ya. Ufa. Oke, Ustazah, saya ingin menanyakan terkait topik hari ini ya, peran perempuan. Sebagaimana tadi gitu, peran perempuan berbagai muslimah gitu ya, beberapa muslimah kan adalah terkait peran kita hari ini. Kita hari ini sebagai muslimah, utamanya sebagai mahasiswa, sebagai aktivis begitu ya. Terus peran apa yang bisa kita berikan untuk perubahan di tengah-tengah umat itu, Ustazah? Terima kasih.
Taib ya Uhti, langsung saja ya. Jadi peran apa? Kita kan belum jadi istri kan ya. Kita hanya sebagai mahasiswi. Peran apa yang harus kita sampaikan Ustazah gitu ya. Nah, ini kesempatan buat kita semua. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan, 10 pesan seorang muslimah. Yang pertama kita harus menjaga akidah terlebih dahulu. Akidah kita harus bentengi dengan kuat-kuat ya kan ya. Kemudian harus menutup aurat kita dengan sebaik-baiknya secara syar'i. Tidak menyerupai laki-laki dan perempuan ya, tidak menyerupai laki-laki kalau kita perempuan ya. Kemudian kita berilmu dengan niatan ilmu kita itu kelak akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan dalam proses perjalanan kita sebagai mahasiswi, kita tetap menjaga dari makanan kita tetap menjaga ilmu kita tetap menggali terus ilmu agama kita sembari berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya seorang suami yang soleh yang engkau ridhoi. Kalaulah itu dekat dan kalaulah itu memang jodoh, maka dekatkan. Jadi untuk menjadikan bibit menjadi anak generasi penerus itu bukan ketika kita udah lahir anak kita, enggak. Tapi semenjak kita sekarang ini loh, adik-adik semua yang sebagai mahasiswa ini, jadikan diri kita itu akhlak yang baik. Jadikan kita itu termasuk yang punya akidah yang kuat. Jadikan ibadah kita itu ibadah yang ya, jadi akidah, ibadah, kemudian jadikan akhlak kita akhlak yang baik ya, sehingga nanti ketika kita hamil kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kelak akan menjadikan akan diberikan oleh Allah seorang anak yang saleh yang kita harapkan. Begitu juga ketika kita cara mencari seorang suami, jangan dilihat dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika datang seorang suami, yang suami itu notabene agamanya sudah bagus, sudah soleh, akidahnya juga benar, ibadahnya juga bagus dan baik. Nah, itu kita harus terima. Nggak ada halangan untuk menolaknya. Kalau di situ ada menolak, pasti ada sesuatu hal yang dimasalahkan, kita bisa komunikasikan dengan orang tua kita. Yang terpenting tadi, sakinah mawaddah seseorang tidak dilihat dari adanya uang. Sakinah mawaddah seseorang tidak dilihat dari adanya seorang anak. Tapi nilai kedekatan kita. Menikah bukan berarti membawa kita untuk menjauh kepada Allah, tapi menikah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Jadi intinya, peran kita sebagai mahasiswa apa? Ya sama, tetap kita sambil tetap harus banyak-banyak menggali ilmu dan memahami apa yang ada diperintahkan oleh Allah, kelak nanti akan kita praktekkan setelah kita berumah tangga dan mendapatkan suami yang menjadi jodoh kita. Nah, disitulah peran kita. Setelah itu, kalau kita pengen berdakwah ketika menjadi istri, sudah menjadi istri, kita izin kepada suami. Nah, sekarang di mana posisinya Ustazah? Boleh nggak kita berdakwah tadi yang saya sampaikan? Boleh kita berdakwah kalau belum ada suami kan nggak pakai izin, tapi syaratnya kita tidak boleh banyak berkhulwat dengan laki-laki. Ya, laki-laki karena semakin terjaga kemuliaan kita selama kita bersama dengan para wanita. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita laksanakan. Kita tetap memohon. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita dan amal soleh kita itu berkurang karena hal-hal yang menjadikan Allah marah dengan amalan perbuatan kita. Contoh, kita sering beramar ma'ruf nahi mungkar dengan orang lain. Ternyata kita sering menghibah. Kita sering berbuat sedekah, infak, dan memberi sesuatu kepada teman kita. Tetapi di hal lain hati ada penyakit hati pada diri kita. Itu yang menjadikan kita berkurang amal kebaikan kita. Maka bagaimana cara menjaganya? Kita harus saling mengamankan dengan tetap beristiqomah, menghilangkan dari semua penyakit, dan tetap muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu harus kita terapkan ya, sehingga kita takut untuk menjalankan hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah. Gitu ya Uhti ya. Banyak sekali kiprahnya kita kalau sebagai wanita walaupun kita belum jadi istri gitu ya. Berdakwah, berkiprah tadi. Yang susah itu adalah mengistiqomahkan untuk membersihkan hati kita ini yang susah. Kalau kiprah amar ma'ruf itu kan gampang saja ya, semua wanita bisa, semua perempuan bisa. Tapi menjaga hati ini yang susah, karena ketika kita sudah berkiprah pasti ada suatu masalah kan gitu ya. Nah, ini yang susah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustazah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Kepada Kak Munti, apakah sudah menjawab ya? Sudah, terima kasih Ustazah. Afwan. Mungkin ada pertanyaan satu lagi terakhir, karena waktunya sudah habis. Saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, terkait kesiapan niat untuk menikah yang kebanyakan para wanita sudah cukup umur akan ditanyakan kapan menikah, apalagi mahasiswa semester akhir saat sudah banyak atau pusing-pusingnya mengerjakan tugas-tugas, kadang di tengah kesulitannya itu berpikiran ingin segera menikah saja. Jadi sebaiknya tanda kesiapan dan niat menikah yang baik itu bagaimana ya Ustazah? Mohon maaf Ustazah, pertanyaannya agak di luar topik. Jazakallahu khairan Ustazah. Terima kasih.
Sama-sama, seperti apa yang saya sampaikan. Ternyata topik kita kemana-mana, ya kan? Bermula dari seorang wanita yang menjadi keajaiban wanita dalam merombak kehidupan dan peradaban negara, akhirnya hal-hal yang menikah. Karena ini terkait dengan apa ya, peran wanita juga sih ya. Nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan. Dan ini mumpung ada ustazah, memang harus ada daurah pasca nikah atau pranikah, biar paham semua ya. Jadi kalau kita sudah siap untuk menikah gitu ya, kemudian sudah umur, kemudian kuliah juga akhir semester, tinggal wisuda, dan sudah mau hal-hal yang lainnya sudah selesai, penelitian sudah, kemudian proposal sudah, dan sebagainya ya. Jadi apa Ustazah yang harus kita lakukan persiapan kita? Kalau sudah ada seseorang yang datang kepada kita, ya mau nggak mau kita harus siapkan. Tapi kalau belum datang Ustazah, ya kita harus tetap berdoa, nggak harus mencari-cari kok, gitu ya, nggak harus mencari-cari, insya Allah ada sendiri. Yang penting kunci dari seorang wanita itu ya, seperti kita seperti antunna semua yang belum menikah, satu kuncinya adalah tetap taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah. Kedua, berakhlak mulia, berbaik hati dengan sesama. Kalau ada teman kita atau saudara kita yang merasa berkebutuhan, kita harus cepat tanggap untuk membantunya. Kalau kita selalu melapangkan diri untuk membantu kesulitan orang lain, Allah akan beri kemudahan jodoh kita. Yakin ya, ini prinsip yang Ustazah praktekkan. Dulu sebelum Ustazah menikah sebagai gadis, itu sering menolong orang ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Tolong kesini Alfa, saya kesepian, suami lagi di luar kota. Iya, saya temenin. Wah, semangat saya nemenin mereka, nemenin untuk apa ya, mendidik anaknya, nemenin masak dan sebagainya. Masya Allah, semangat Ustazah Alfa dulu pada waktu masih mudanya belum menikah. Dan qadarullah Allah juga memberi kemudahan Ustazah untuk menikah dengan seorang suami yang notabene juga ustadz, yang notabene juga sama-sama alumni luar negeri, suami dari Madinah, sama-sama istilah pendai kan gitu ya. Itu pun juga tidak terbesit pada diri hati Ustazah, ya Allah, minta berdoa, berikan saya suami yang soleh, yang lulusan kalau bisa Madinah, yang titelnya LC, nggak ada istilah-istilah seperti itu. Cuma niatan Ustazah satu, berbuat baik terhadap sesama, mudah untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan, berakhlakul karimah, tetap taat kepada Allah, itu saja. Dan sembari di tengah perjalanan kita itu berdoa, ya Allah, beri kemudahan saya untuk mendapatkan jodoh yang soleh. Kalaulah jodoh yang soleh ini memang jodohku, dekatkan ya Allah. Gitu aja. Nah kalau ada teman yang menyodorin, Mbak, aku lo punya masku lulusan ini, ya nggak apa-apa, itu nggak menutup kemungkinan, oh itu mungkin jalan jodoh saya, kan gitu. Dan kalau sudah melihat, kalau suami, ya apa deh, sini. Nah, takut. Nah, kalau seandainya memang suami itu, calon suami kita itu sudah bagus agamanya, tidak bisa kita tolak ya. Kalau sekali-kali kita menolak, maka hancurlah dunia. Di situ ada hadisnya ya. Kalau datang seorang laki-laki yang soleh, agamanya bagus, janganlah kau tolak. Kalau ditolak, maka tunggu, akan hancur dunia gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi karena mau ngasih sesuatu ke anak saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ukti, apakah sudah Menjawab ya pertanyaannya Ukti Heni? Sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin nanti bisa menghubungi CP yang tertera di kolom chat Zoom ya teman-teman. Karena ini waktu untuk tanya jawabnya sudah habis. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Permisi Ustazah, Ya. apakah bisa sebentar, ini waktu mau penyerahan materi kepada Ustazah. Oh ya, silahkan. Terima kasih Ustazah. Nah, bagi panitia yang bertugas, ya terima kasih. Akan saya pandu langsung. 1, 2, 3. Ya, mungkin terima kasih. Baik Ustazah. Ya. Terima kasih banyak kepada Ustazah Aufa atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, dan antusiasnya teman-teman juga sangat luar biasa ya. Pada Ustazah Aufa dipersilakan meninggalkan Zoom apabila memiliki agenda lain. Namun kami akan sangat senang hati jika Ustazah berkenan mengikuti acara hingga akhir. Terima kasih banyak Ustazah. Izin live ya Ukti ya. Terima kasih banyak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya yang sangat-sangat ditunggu setelah agenda penyampaian materi, yaitu pengumuman penanya terbaik.
yang akan berhadiah sebanyak 50 voucher Rp50.000. Nah, setelah berdiskusi, hasilnya yaitu penilaian terbaiknya selamat kepada Ukti Muntik sebagai penilaian terbaik di KCN 9 kali ini. Kepada Ukti Muntik dapat menghubungi CP yang akan dibagikan di kolom chat Zoom ya, dengan waktu konfirmasi 1 kali 24 jam ya Kak ya. Jika lebih dari itu, maka akan dianggap hangus. Selamat Kak. Ya, terima kasih Kak I, Masya Allah. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Kemudian, tak lupa juga saya izin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman agar jangan lupa mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan persiapkan pose terbaiknya. Kepada panitia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Terakhir, saya izin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman, jangan lupa untuk selalu memantau Instagram Mbak Nur Syifa ya, untuk bisa tahu update tentang KCN selanjutnya nih. Jangan lupa juga untuk menyimak, like, share konten-konten IG Mbak Nur Syifa juga ya, tanpa spasi. Buat yang pengen nonton ulang KCN sebelumnya, bisa banget nih streaming di YouTube Mbak Nur Syifa. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara kita hari ini, mari kita membaca istighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dilanjut dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta KCN hari ini. Saya Fadila Permata sebagai MC pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di KCN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.